Selamat siang, salam sejahtera Bapak. Pada hari ini saya coba akan menjelaskan pemahaman saya tentang konflik organisasi Bapak. Izinkan saya Heronimus Bapak. Baik, saya langsung saja untuk menyampaikan pemahaman saya tentang konflik organisasi. Konflik ini adalah konflik yang terjadi di sebuah organisasi yang mana dalam organisasi ini terdiri dari berbagai macam keanekaragaman, mulai dari struktur, tujuan, kemudian anggota organisasi sendiri, kemudian peraturan, dan lain-lain. Jadi di dalam organisasi itu sebenarnya kompleksitasnya sudah ada banyak sekali. Nah, konflik ini tidak dapat dihindarkan. Konflik tidak dapat dihindarkan. Nah, ketika kita di dalam sebuah organisasi atau dimanapun, ini pasti akan menemukan sebuah konflik. Jadi konflik itu sebenarnya lumrah terjadi. Konflik ini terjadi mungkin karena ada tekanan, ada karena masalah-masalah individu yang tidak bisa menerima pendapat orang lain, atau struktur kerja, tujuan, dan aturan itu menyebabkan terjadinya konflik. Baik Bapak, jadi konflik ini sebenarnya dapat menjadi hal yang positif, tetapi juga bisa menjadi hal yang negatif. Nah, yang negatif artinya jika terjadi konflik bahwa hubungan antar misalnya atasan bawahan terganggu, antar sesama staf atau karyawan terganggu. Kemudian hasil dari yang diharapkan dari sebuah tujuan organisasi juga bisa tidak berjalan dengan baik. Nah, ini yang dari sisi negatifnya. Namun konflik ini juga dapat mendatangkan manfaat sebenarnya. Manfaatnya untuk era yang modern ini, konflik itu ada yang disengaja untuk diadakan. Karena di dalam konflik ini dari segi positifnya dapat juga menjadi sebuah pengembangan dalam sebuah organisasi, sehingga organisasi itu bersifat dinamis. Nah, ini dapat mengembangkan organisasi itu sendiri, baik secara individunya ataupun kinerja dari sebuah organisasi. Di mana organisasi ini dengan adanya konflik, jadi antar anggota itu saling berkompetisi, sebenarnya kompetisi untuk saling membuat sesuatu yang lebih baik. Nah, karena ada konflik, ada yang mengkoreksi, artinya ada yang menyatakan ketidakpuasan, sehingga pihak yang dinyatakan tidak puas tersebut mau tidak mau, suka tidak suka, dia sebenarnya akan mengalami koreksi diri, sehingga apa yang menjadi penyebab konflik ini, ya dia koreksi pada dirinya, sehingga dia menemukan, oh ternyata saya harus berubah dari keadaan ini. Ini dari sisi baiknya. Jadi konflik organisasi itu memang menjadi sesuatu yang layak terjadi pada setiap organisasi. Nah, untuk itu kita dapat melihat beberapa memang konflik ini terjadi. Jadi berdasarkan sumber, beberapa konflik itu dapat terjadi seperti konflik individu, bisa terjadi konflik antar individu itu sendiri, kemudian antar kelompok, di antar kelompok, kemudian antar organisasi, dan konflik kelompok dengan organisasi. Ini dapat terjadi. Jadi ini berdasarkan sumber-sumber konflik itu dapat terjadi. Jadi ini konflik ini harus dikelola sebenarnya. Jadi jika konflik dikelola dengan baik dalam sebuah organisasi,
tentunya tidak akan menyebabkan terjadinya ketidakefektifan pada berjalannya proses organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan ditetapkan. Nah, di dalam konflik ini maka harus ada sebuah pengelolaan yang harus kita rancang. Pertama, kita harus mengetahui dulu konflik organisasi ini penyebabnya, identifikasi penyebabnya. Apa penyebab konflik ini? Jadi penyebab konflik ini harus kita kenali dulu. Jika kita sudah mengenali konflik ini, mengidentifikasi sumbernya konflik, maka kita mengklasifikasikannya. Misalnya salah pengertian atau informasi. Nah, ini juga kita lakukan rancangan atau strategi-strategi untuk mengatasi konflik dengan metode komunikasi yang baik. Jadi dengan metode komunikasi yang baik ini, saya rasa konflik antar kelompok, antar individu, antar peran itu dapat diatasi. Kemudian kita kenali lagi apakah ini konflik ini berasal dari tujuan yang berbeda dari masing-masing kelompok atau bidang di dalam sebuah organisasi. Nah, maka di sini peran pimpinan sangat besar sekali untuk menyelesaikan konflik. Artinya harus memanggil semua pihak dengan menjadi mediator atau negosiator. Jadi setiap pihak itu diundang dan diberi mediasi oleh salah satu mediator, sehingga konflik yang terjadi ini dapat diselesaikan secara bersama, duduk satu meja. Kemudian mediator mendengarkan apa yang menjadi permasalahan konflik-konflik tersebut sehingga bisa terjadi di antara dua kelompok atau dua individu ini. Nah, dengan demikian pimpinan memberikan tawaran kepada dua kelompok untuk saling memahami persepsi masing-masing dan menyatukan menjadi sebuah win-win solution sebenarnya. Nah, ini menjadi negosiator, artinya di tengah-tengah dua kelompok yang bertikai. Jadi disitulah ada mediator untuk menegosiasikan konflik ini agar dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian ada juga penyelesaian konflik yang menggunakan cara pembiaran. Ini biasanya misalnya konflik antara karyawan dan atasan dengan adanya ketidakjelasan dari sebuah peraturan. Nah, maka pimpinan di sini melaksanakan satu metode, yaitu karena ini aturan sudah dibuat dan berjalan, maka dibiarkan saja. Artinya sampai dengan adanya adaptasi dari semua anggota organisasi untuk mengikuti peraturan tersebut. Karena ini didokrin dengan sebuah peraturan, sehingga pembiasaan untuk mengubah pola kerja atau konflik yang terjadi ini biasanya terjadi antar pimpinan dan staf. Jadi dilakukan dengan cara menggunakan aturan yang ditetapkan dan dibiarkan sampai dengan adanya suatu adaptasi dari aturan itu sendiri, mengikuti aturan itu sendiri. Nah, ini cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengelola konflik organisasi. Jadi dalam konteks ini, jadi peran pimpinan dalam organisasi itu sangat besar sekali. Oleh karena itu diharapkan juga komunikasi yang baik itu dilakukan oleh pihak-pihak mediator, sehingga bagaimana cara mengubah perilaku atau sikap daripada individu yang berkonflik. Jadi karena tadi mungkin ada perbedaan tujuan dan keyakinan, maka kembali direview bahwa tujuan itu harus dicapai bersama tanpa memikirkan kepentingan pribadi. Jadi disitulah harus ada bargaining, artinya bargaining dari semua pihak
untuk melakukan penyelesaian atau solusi dari konflik-konflik yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Nah, di sini memang fungsi kembali pada fungsi pimpinan. Jadi fungsi pimpinan ini merupakan salah satu kunci sebenarnya yang dapat menjadi sebuah pengarah, artinya pengarah untuk penyelesaian dalam organisasi, konflik organisasi, sehingga organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya, dan konflik-konflik yang terjadi di dalam organisasi tersebut dapat diatasi. Intinya bahwa di dalam terjadinya konflik ini pertama harus diidentifikasi dulu konflik apa yang terjadi. Apakah itu konflik peran, apakah konflik struktur, apakah konflik individunya, atau konflik lain yang terjadi. Sehingga kalau kita sudah mengenali konflik ini, maka strategi itu dapat kita lakukan penyusunan bagaimana mengelola konflik itu terjadi. Jadi pada hakikatnya bahwa konflik dapat diatasi, dikelola dengan baik dengan menggunakan cara-cara yang persuasif sebenarnya, dengan informasi yang baik, dengan komunikasi yang baik, itu harus kita lakukan sehingga konflik-konflik itu dapat teratasi dengan kesepakatan bersama atau mencari win-win solution. Ini strategi yang paling baik menurut saya, win-win solution. Jadi konflik pada intinya konflik dapat terjadi, kemudian konflik dapat ditangani, dan tidak semua konflik itu menyebabkan permasalahan kepada sebuah organisasi. Namun jika dikelola dengan baik, itu dapat mendatangkan suatu kebaikan dan pengembangan organisasi. Mungkin ini saja Bapak yang bisa saya sampaikan, penjelasan pemahaman saya tentang bagaimana cara mengelola konflik organisasi ini. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan saya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak.